warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya mengerti dari mata kuliah pemeliharaan sistem informasi. Nah, materi yang saya mengerti untuk tugas MIT ini yaitu pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Friskila Yakob, saya dari kelas SI 72. Langsung saja masuk dalam materi pertama. Yang pertama yaitu tujuan dan pendorong pengembangan sistem informasi atau BANGSIS. Pembangunan atau pengembangan sistem informasi bertujuan untuk mengorganisasikan sistem informasi yang baru yang mampu mengatasi berbagai problema yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi pasti ada saja masalah yang timbul dalam sebuah sistem atau sistemnya sudah lama. Makanya diperlukan pengembangan sistem informasi agar sistemnya diperbarui menjadi sistem yang baru dan masalahnya teratasi. Nah, yang kedua yaitu beberapa pendorong pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Yang pertama adanya masalah atau problem. Dalam sebuah organisasi pasti ada masalah dalam sebuah sistem, maka dari itu diperlukan pengembangan sistem agar masalahnya teratasi. Nah, yang kedua yaitu adanya kesempatan. Nah, di zaman sekarang perkembangan teknologi sangat cepat, maka sebuah organisasi harus mengambil kesempatan yang ada agar sistem yang ada dapat dikembangkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian adanya kemajuan teknologi. Di sini kemajuan teknologi saat ini yaitu sangat pesat, maka sebuah organisasi harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Maka diperlukan sistem informasi, pengembangan sistem informasi. Nah, yang terakhir yaitu kebijaksanaan pemimpin atau top manajemen. Penyusunan sistem yang baru dapat terjadi karena adanya perintah dari pimpinan atau top manajemen untuk membuat sistem yang baru. Misalkan ada peraturan dari pemerintahan, makanya dibuat sistem yang baru. Kemudian tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi atau BANGSIS. Yang pertama yaitu investigasi sistem. Di sini dilakukan tahap menganalisa terhadap sistem yang sudah berjalan, di mana tahap ini dilakukan untuk mendefinisikan masalah, menyatukan konsep sistem dengan melakukan investigasi agar didapatkan konsep yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan ini di mana dilakukan sebuah penilaian dari berbagai sisi. Apakah sebuah sistem ini memang layak untuk diimplementasikan atau sistem ini masih layak untuk digunakan. Kemudian yang kedua yaitu analisa sistem. Dalam analisa sistem terdapat pembahasan sistem berjalan, yaitu membahas mengenai bagaimana proses yang terjadi selama sistem itu berjalan, mengenai input dan outputnya bagaimana. Kemudian yang kedua penentuan kebutuhan sistem baru, penentuan kebutuhan sistem baru, di mana di sini dilakukan pengembangan apa saja yang akan dikembangkan dalam sistem lama. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan sistem baru. Rancangan sistem baru di sini bagaimana model yang akan dibuat pada sistem baru nanti. Kemudian yang ketiga yaitu rancangan sistem. Terdapat rancangan dan spesifikasi teknis, yaitu membuat perincian perbandingan sistem yang selalu dikaitkan dengan kemampuan khusus. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan program, di mana merancang program yang akan dijalankan dalam sistem baru nanti. Kemudian training user yaitu tahap yang diperlukan saat sistem ini akan dijalankan. Kemudian masuk ke tahap keempat yaitu implementasi sistem.
ada tes sistem. Tes sistem yaitu menguji sistem baru yang telah dibuat apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian yang kedua, pemasangan dan peralihan sistem. Nah, setelah diuji pasti ada sistem usulan. Kemudian sistem usulan itu diterapkan. Nah, yang ketiga yaitu review hasil implementasi, di mana kita mengimplementasikan, mengulas sistem yang sudah diusulkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu laporan Bangsis, yaitu laporan akhir dari sebuah sistem baru yang telah dioperasikan atau yang telah jadi. Kemudian lanjut ke daur hidup sistem. Daur hidup sistem dimulai dengan mengenali adanya kebutuhan. Nah, misalkan kita ingin membuat sistem, kita mengenali dulu apa yang akan dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan sistem. Setelah mengenali adanya kebutuhan sistem, kita membuat sistemnya, kita bangun sistemnya agar mengatasi masalah yang ada di atas. Kemudian pemasangan sistem. Setelah kita membangun sistem, kita mengimplementasikan sistem tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengoperasian sistem. Setelah dipasang, nah kita akan menggunakan sistem tersebut dioperasikan. Setelah dioperasikan, mungkin setelah dioperasikan sistemnya sudah lama atau sistemnya sudah usang. Makanya daurnya kembali ke mengenali adanya kebutuhan. Apabila sistem lamanya masih layak untuk digunakan, maka dibuat sistem yang baru atau dikembangkan sistem yang lama tersebut. Kemudian mengulang lagi dari pembangunan sistem, berputar terus. Itulah daur hidup sistem. Selanjutnya yaitu tahap investigasi sistem. Tujuan dari tahap investigasi sistem adalah melihat dan mengevaluasi suatu permintaan, suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap investigasi yang tadi ada saya jelaskan: studi awal, menganalisa masalah yang ada, kemudian studi kelayakan, apakah sistem tersebut layak untuk diperbarui atau sistemnya masih layak lah. Kemudian kesimpulan dari tahap investigasi, yang pertama, melanjutkan usaha pengembangan sistem ke tahap berikutnya dari daur hidup sistem seperti yang ada tadi. Kemudian yang kedua, menyempurnakan sistem yang sedang berjalan melalui suatu proyek pembangunan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan suatu rekomendasi. Maksudnya di sini apakah sistem tersebut bisa dibangun dan diimplementasikan, keuntungan-keuntungan apa saja yang diperoleh saat mengimplementasikan sistem tersebut atau saat membangun sistem tersebut. Kemudian perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Dalam membuat sistem pasti kita harus mengetahui biaya apa saja yang akan dibutuhkan dalam membuat sebuah sistem. Jadi kita harus perkirakan biaya apa saja yang akan dibuat. Kemudian masuk ke studi awal atau initial investigation. Tujuan dari investigasi awal untuk menentukan apakah permintaan Bangsis itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Kegiatan dari studi awal mendefinisikan masalah. Ya, di sini kita harus tahu apa masalahnya. Kemudian penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Nah, kita harus tahu bagaimana sistem lama ini berjalan, input outputnya selama sistem berjalan. Kemudian yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Nah, di sini kita melakukan berunding apa pemecahan dari masalah yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu mengklasifikasikan permintaan pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kelima, mengevaluasi sistem yang berjalan. Nah, produk akhir dari studi awal yaitu yang pertama, permintaan awal pengembangan sistem informasi telah diproses dan rekomendasi awal tentang kemungkinan tidak lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk output yang dikehendaki dan sumber data input yang digunakan. Kemudian yang ketiga, bentuk permasalahan yang ditemukan yang menyangkut segi operasional,
maupun kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir, perkiraan waktu dan biaya serta keuntungan yang diperoleh dari sistem yang akan dibangun. Masuk ke studi kelayakan. Tujuan dari studi kelayakan untuk menentukan ruang lingkup, perkiraan biaya, dan sumber daya lainnya untuk mendukung proyek Bangsisfo yang diusulkan serta rekomendasi dan saran-saran apabila Bangsis tersebut layak untuk dilaksanakan. Kemudian kegiatannya yang dilakukan pada studi kelayakan yaitu membuat kesimpulan dari hasil studi awal, kemudian menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian produk akhir dari studi kelayakan, yang pertama laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan di pihak manajemen. Kemudian yang kedua rencana kerja yang dilaksanakan di dalam Bangsis. Kan dalam sebuah pengembangan sistem pasti ada rencana kerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu penyiapan kertas kerja dan dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Kemudian lanjut ke materi pembahasan sistem berjalan. Nah, tujuannya yaitu mempertegas untuk logik sistem berjalan secara konsepsional sebagai bahan acuan untuk penyusunan rancangan sistem yang akan diusulkan. Nah, kita membahas mengenai sistem berjalan ini agar nanti kita bisa tahu rancangan sistem yang diusulkan itu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan mengumpulkan data awal, menyusun dan mengklasifikasikan data awal, dan terakhir menginterpretasikan serta mengevaluasi data awal. Nah, kesimpulannya, suatu rekomendasi sistem yang berjalan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penyusunan sistem usulan. Kemudian masuk dalam rancangan dan spesifikasi teknis. Tujuannya yaitu melengkapi rancangan struktural, sistem usulan, dan sarana pendukung sistem yang nantinya akan diwujudkan secara teknis. Kegiatannya itu merancang bentuk keluaran atau outputnya. Nah, kita harus merancang bentuk apa yang keluar nantinya dari sistem tersebut. Nah, dan yang kedua merancang inputnya, masukannya untuk sistem nanti bagaimana. Kemudian yang ketiga merancang konfigurasi komputernya, bagaimana nanti konfigurasi yang akan digunakan dalam sistem tersebut. Kemudian kesimpulannya yaitu menghasilkan suatu acuan teknis dari bentuk-bentuk keluaran, masukan yang akan diwujudkan dalam bentuk keluaran. Kemudian melakukan tes sistem untuk mengkaji ulang rangkaian sistem usulan yang sudah dibuat, baik secara konsepsional maupun secara struktural pada suatu area percontohan. Kegiatannya yaitu penyiapan software dan hardware, kemudian melakukan uji coba sistem. Kesimpulannya itu suatu laporan yang berisi tentang uraian sistem yang sudah siap untuk dioperasikan. Kemudian pemasangan dan peralihan sistem, tujuannya yaitu untuk menerapkan dan mengimplementasikan sistem usulan yang sudah siap dioperasikan secara teknis dan sistematis. Kegiatannya membuat jadwal implementasi. Jadi setelah sistem yang ada, sistem sudah jadi, kita membuat jadwal kapan akan diterapkan sistem yang baru ini, kemudian melakukan konversi sistem. Kemudian kesimpulannya, suatu rekomendasi sistem yang berisi informasi yang akurat dan tepat guna tentang rencana kerja yang siap untuk dioperasikan. Kemudian masuk ke pembahasan sistem berjalan. Tujuannya yaitu mempertegas bentuk logik sistem berjalan secara konsepsional sebagai bahan acuan untuk penyusunan rancangan sistem yang akan diusulkan. Kemudian kegiatannya itu mengumpulkan data awal seperti tadi, kemudian menyusun dan mengklasifikasikan data awal, kemudian menginterpretasikan serta mengevaluasi data awal. Kesimpulannya, suatu rekomendasi sistem berjalan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penyusunan sistem usulan. Terima kasih. Itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Sekian dan terima kasih.